lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak hadir? Siapa? Kemana malahnya? Los. Tempat keterangan. Mudah-mudahan malahnya sehat ya. Amin. Sebelumnya mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Oke, terima kasih anak-anak Pak Guru kelas 4B ya. Hari ini mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar, terutama di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Setelah istirahat, kalian akan disuguhkan dengan materi PAI, yaitu materinya di bab pertama, yaitu mempelajari surat Atin dan hadis silaturahmi. Untuk hadis silaturahmi nanti di pertemuan yang berikutnya ya. Untuk hari ini kita fokus ke pembahasan surat Atin ya. Penting tidak kita mengkaji Al-Quran? Kenapa penting? Karena Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup ya. Pedoman hidup bagi kita sebagai manusia. Kalau kita beli televisi, ada buku petunjuknya. Beli kulkas, ada buku petunjuk. Nah, si Esa lahir, si siapa nih? Si Kori lahir, si Nengai, si Kania lahir. Buku petunjuknya adalah Al-Quran. Di antaranya yang akan kita pelajari hari ini adalah kandungan surat Atin ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Semuanya berarti ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Atin ya. Atin itu ada berapa ayat tadi? 8. Ada 8. Oke, surat Atin ini adalah terletak pada urutan ke-95 ya dalam Al-Qur'an. Terdiri dari 8 ayat. Namun karena Atin ini diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad, maka surat Atin meskipun pendek tapi masuk golongan surat Makkiyah ya. Jadi surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Makanya disebut dengan golongan surat Makkiyah. Ya. Dalam surat Atin ini Allah bersumpah dengan 4 nama. Lagi bersumpah dengan berapa nama? 4. Dengan 4 nama. Nengkania, contoh nih. Kalau Nengkania pernah dituduh sama si Lutfi. Kania, kamu mencuri uang saya ya? Enggak. Yang benar, saya hilang loh. Kamu yang ada di situ. Kania sampai bersumpah, wallahi Lutfi saya nggak mengambil uang kamu. Tallahi billahi itu sudah berapa sumpah tuh? Sudah 3 ya. Tallahi billahi
wallahi itu adalah huruf qasam. Huruf qasam adalah huruf yang mengandung sumpah. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala, Lutfi dalam surat Atin ini bersumpah dengan 4 sumpah. Kita baca ya. Wattini wazzaitun. Wawunya itu wawu qasam ya, wawu sumpah. Wattini, dan demi tanah yang ditanami buah tin. Daerah tin di mana itu yang ditanami buah tin? Ayo, daerah mana? Buah tin tumbuh subur di Syam yang sekarang meliputi negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Kedua buah ini memiliki banyak manfaat kesehatan bagi manusia. Nah, tuh ya. Aktin itu ini berasal dari kata buah tin, ya, tanah yang ditanami buah tin. Di daerah mana? Di daerah Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Itu sumpah yang pertama, wattini, dan demi tanah yang ditanami oleh buah tin. Wazaitun, dan demi tanah yang ditanami buah zaitun. Di mana buah zaitun ditanam? Sama ya, buah tin dan buah zaitun tumbuh subur di Syam yang sekarang meliputi negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Kemudian waturi Sinina, dan demi bukit Sinai. Gunung Sinai adalah nama gunung yang berlokasi di Sinai, Mesir. Tempat ini merupakan tempat Nabi Musa berdakwah, menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumpah yang ketiga, wahadal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman. Kota Mekah itu tempat berdakwahnya Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh jelas ya. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan 4 tempat ya. Wattini, dan demi tanah yang ditanami buah tin. Tempatnya dan tempat dakwahnya Nabi Daud ya. Wazaitun, dan demi tanah yang ditanami buah zaitun. Nah, ini tanah ini dipakai berdakwah oleh Nabi Isa. Ya, waturi Sinin, dan demi tanah Bukit Sinai, yaitu tempat dakwahnya Nabi Musa. Wahadal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman yang dipakai berdakwah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau sudah bersumpah dengan 4 sumpah tersebut, ayat berikutnya menunjukkan hal yang serius apa tidak serius? Serius apa tidak serius? Serius. Ya, serius tuh. Pada ayat keempat, apa bunyinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Si Lutfi, kasep tak gelis? Kasep maksudnya. Ini Laras, kasep tak gelis? Kasep. Gelis. Coba bayangkan si Lutfi nu tadina kasep, irungna tadina kahandap dirubah ku Allah jadi kaluhur. Mun hujan jadi kalau kahujanan ngerebek ka irung. Tuh, si Neng Laras nu sakit tuh gelisna dikurangan tak misalkan telinganya tinggal 1 misalkan. Gelis tak kurang gelis. Jadi manusia itu diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Bentuknya terbaiknya, hidungnya ada, matanya ada, mulutnya ada, pantas tuh, lubangnya ada, 2. Coba lamun si Lutfi lubang hidungnya cuma 1. Goreng Kak Kasep. Goreng. Telinga si Kahfi, ternyata telinganya ada 3, di sini 1.
Bagus apa jelek? Jelek. Tangannya. Si Rangga geni. Lo mana tadi dua, tinggal hiji. Garis halus. Jadi langsung sebaik-baiknya bentuk itu Allah sudah menciptakan tangannya dua, kakinya dua, paru-parunya juga diciptakan, jantungnya diciptakan ya, giginya rapi. Coba lamun gigina warnanya jadi warna kuning diganti ke Allah. Jelek apa bagus? Jelek. Sudah diciptakan sebaik-baiknya Coba bayangkan nih, ada yang sakit paru-paru. Beli paru-paru berapa tuh buat dipasang? Bisa jadi aset yang ada dalam tubuh si Kori itu miliaran triliunan. Makanya harus dijaga kesehatannya, betul? Harus dijaga kesehatannya, matanya mahal, hidungnya mahal, telinganya mahal, kakinya mahal, tangannya mahal. Ya. Lanjut, summa rodadnahu asfalasa. Kemudian kami kembalikan semua manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Aspal itu dari bahasa Arab, tempat yang rendah. Karena yang sok ngaotmik ngaspal itu dari bahasa Arab artinya betulnya. Aspal, tempat yang rendah. Kayak aspal kan sok diijek ke mobil diijek ku si Lutfi, itu aspal. Gawe di mana Pak Lutfi? Kita ke rumah aspal jalan, ke rumah hotmik. Kemudian kami kembalikan seluruh manusia ke tempat yang paling rendah. Lutfi jangan ngobrol terus, diam. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Yang suka beribadah, sholat 5 waktunya dijaga, aturan agamanya dijaga, halang-halangnya dijaga, kurang masuk sekolah, batur Jumatan, kurang Jumatan, batur sholat 5 waktu, orang sholat 5 waktu. Lamun batur sholat orang ngelut, ngedul kumaha, ngedul. Nah, ti, sholat terapi. Nanti barangkali kita tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman. Kemudian, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang wa amilus salihati, dan orang-orang yang beramal saleh dan orang-orang yang berkarya. Awas tuh, orang yang beramal saleh. Wah. Kecuali orang-orang yang beramal soleh, asli, yang berbuat baik kepada tetangganya, berbuat baik kepada temannya, berbuat baik kepada saudaranya. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwa yang beramal soleh adalah orang yang bekerja dengan profesional. Pak gurunya kerjanya profesional, pejabatnya kerjanya profesional. Itu adalah amal soleh. Amal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan pahala yang tidak akan terputus nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ingin dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya ke neraka, apa ingin dimasukkan ke surga? Syarat dimasukkan ke surga adalah amalu, harus beriman, wa amilu salihat, dan harus beramal soleh. Ketika kamu si Lutfi jadi pelajar, maka jadi pelajarlah yang baik. Ketika si Lutfi jadi pedagang, maka jadi pedagang yang jujur. Ketika si Kori jadi petani, jadilah petani yang jujur, jadi petani yang memberkahi semua. Si Esa jadi pebisnis yang jujur. Jadi pengusaha yang jujur, yang bisa memberikan keberkahan kepada orang-orang sekitarnya. Kama yukadzibu ba'du biddin, maka apa alasanmu wahai orang-orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Allah bertanya, nah hasil itu percayanya, kenapa sih nggak pada percaya terhadap hari pembalasan? Kan sudah ada tuh contohnya.
ya. Kanjeng Nabi pernah diajak ke neraka, Kanjeng Nabi pernah diajak ke surga, dan ayat-ayatnya sudah disampaikan kepada kita sebagai manusia. Kenapa Lutfi masih belum percaya? Kenapa Lutfi kalau ke madrasah suka bolong? Ya, kenapa si Rangga kalau sekolah masih banyak yang gak kiyangnya? Ya. Siap rajin siap? Harus ya, harus rajin supaya kitanya jadi orang yang beriman dan beramal soleh. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti kalian tulis ya surat Atin dengan terjemahnya supaya ada keberkahan untuk kita semua.